Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Hari ini kita akan belajar mengenai dua bab ya, mengenai dua hal. Yang pertama kita akan belajar mengenai personal writing. Oke. Ini huruf G-nya kemana nih coba? Oke, personal writing. Oke, gimana kita menulis penulisan mengenai pengalaman pribadi. Setelah itu kita juga akan menulis gimana caranya nulis headline. Oke, headline dalam berita-berita di surat kabar. Nah, untuk saat ini kita mulai dari yang awal saja dulu. Kita akan eh, mempelajari bagaimana caranya kita nulis personal writing. Oke, penulisan pribadi bercerita tentang kegiatan kalian sehari-hari dan lain sebagainya. Oke, perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Oke, personal writing. Personal writing itu is writing you do for yourself rather than for someone else to read. Jadi yang namanya personal writing itu adalah tulisan yang kamu lakukan untuk diri kamu sendiri. Jadi kamu nulis untuk diri kamu sendiri daripada dibaca sama orang lain. Oke. Dia itu bentuknya seperti apa aja sih kalau personal writing? Ya bisa dalam diary, buku harian kalian, kalian jatuh cinta tulis, kalian putus cinta tulis, kalian ngutang sama warteg tulis. Ini diary ya, buku harian. Atau bisa dalam bentuk buku harian mengenai perjalanan, travel. Misalnya nih, kalian jalan-jalan ke Lenteng Agung, atau kalian jalan-jalan ke mana lagi nih, ke yang enak itu jalan-jalan mungkin ke Bali, ke Jogja, atau kalian ke kemana ya? Aduh, nggak pernah jalan-jalan juga saya ini. Kacau. Oke, saya lanjut lagi ya. Atau study diary. Oke, study diary itu to keep a record of what you have been learning. Untuk mencatat apa aja sih yang udah kalian pelajari, itu study diary. Kalau a problem diary itu berbicara atau tulisan mengenai masalah kalian agar kalian mengertinya lebih baik. Kalian dapat mengerti permasalahan kalian lebih baik. Oke. Misalnya kalian tulis di diary kalian, hari ini aku banyak masalah. Salah satu masalahnya adalah mengenai bagaimana caranya melawan rasa takut atas kehilangan. Asik. Melawan rasa takut atas kehilangan. Oke, biar nggak bucin-bucin amat. Itu contoh ya. Saya lanjut lagi. A reminder note. Nah, ini seperti yang ada di handphone kalian nih, catatan pengingat untuk membantu kalian mengingat sesuatu. Ini adalah bentuk-bentuk dari personal writing. Oke. Saya lanjut lagi teman-teman. Nah, karena kalian itu nulis untuk diri kalian sendiri, nih, ini gampangnya personal writing begini nih. Jadi kamu bisa nulis apapun yang kamu suka, oke? Dengan cara bagaimanapun yang kamu suka. Suka-suka kamu aja kamu tulis. Kalau mau nulis tentang study diary, tulis. Mau ngomongin tentang apa namanya, liburan, tulis semau kalian. Tapi ingat, karena udah terjadi, kamu menggunakan simple past ya yang sudah kita pelajari. Contohnya ini nih. I went to visit my father-in-law today. Oke. Saya go jadi went. Oke. Verb 2 berarti udah lampau ya. I went to visit my father-in-law today. Saya pergi mengunjungi bapak mertua saya hari ini. Ini dia masalahnya nih. Ketahuan udah lampau tapi masih pakai today hari ini. Oke, atau mungkin kejadiannya tadi pagi, bisa lah ya. Oke. Tadi pagi bisa. Oke. It was lovely to sit and talk to him. Sangat menyenangkan untuk duduk dan ngobrol sama bapak mertua. Oke, bapak mertua itu paling asik diajak ngobrol. Ibu mertua, nanti juga kalian ngalamin sendiri. Mudah-mudahan asik juga diajak ngobrol ya.
Oke, saya lanjut lagi nih teman-teman sekalian. Kita lanjut ke sini. Oh, ini latihan nih sebenarnya teman-teman, ini latihan ya. Eh, Kadang-kadang bagian yang paling sulit dalam penulisan buku harian itu adalah atau penulisan harian itu adalah menentukan kalian itu ingin nulis apa. Oke. Kalau kalian bingung mau nulis apa, maka kalian harus mencoba salah satu dari ide-ide berikut ini. Oke. Dan cara lain pada hari-hari mendatang. Terserah kalian mau nulis yang mana ya. Ya terserah. Oke. Kalian bisa berpikir tentang 3 orang yang kalian temui atau ajak ngobrol hari ini. Oke. Mau ngomongin apa tentang mereka, ya mungkin kalian ngomongin mereka itu kelihatannya seperti apa sih tampangnya, terus mereka lagi ngapain sih, terus kenapa sih kamu ingat sama mereka. Itu bisa jadi tulisan mengenai diary writing. Oke. Nah, kalian juga bisa nulis banyak hal ya. Kan tadi writing itu kan diary writing atau personal writing itu kan macam-macam jenisnya. Sekarang kalian terserah mau nulis diary, oke, apa mau nulis travel diary, perjalanan, apa pelajaran, atau masalah kehidupan kalian atau pengingat. Tergantung kalian mau nulis yang mana. Jadi dibebasin, oke. Itu namanya personal writing. Jangan lupa menggunakan simple past kalau dia lampau. Terus untuk selanjutnya sama saja ya, ini latihan-latihan jadi nggak perlu saya bahas. Ini masih dibebaskan teman-teman, oke. Dibebaskan, terserah kalian mau nulis yang bagaimana. Ini cuma sedikit panduan-panduan saja, oke. Ini sedikit panduan-panduan saja. Ini travel diary misalnya, ini contoh dari travel diary atau buku harian mengenai perjalanan. Ya kamu sebutin aja kemana aja, apa aja yang kamu lihat, terusnya lagi foto atau souvenir. Gunakan untuk membantu kalian mengingat peristiwa tersebut. Jadi kalian bisa nulis ceritanya. Oke, ini cuma tips-tips aja kok. Ini contohnya udah ada di sini nih, travel diary, jalanan ya, perjalanan wisata. Kalau yang ini adalah study diary. Mengenai tentang pelajaran yang kamu pelajari. Contohnya, today we read a story from an Italian magazine and then discuss it in Italian of course. Hari ini kita membaca cerita dari majalah Italia dan membahasnya dalam bahasa Italia tentunya. Jadi apa yang kalian pelajari hari itu kalian tulis dalam diary kalian. Itu namanya adalah study diary. Udah kita pelajari tadi definisinya. Sekarang kita ke mana lagi nih? Problem diary. Di sini problem diary. Oke, yang namanya problem itu masalah ya. Ini adalah personal problem. Masalah pribadi kalian. Kalian nulis. Oke. Writing about it can often help you cope. Jadi nulis tentang masalah kalian di dalam buku harian kadang-kadang bisa membantu kalian untuk menghadapi masalah. Di sini ada cerita tentang masalah dia nih. Saya nggak bisa baca tulisan di sini karena tulisannya lumayan gundul, kayak huruf gundul. Tulisan saya lebih parah dari ini teman-teman. Tulisan tangan saya. When she told me I went cold all over. Apa nih ya? Saya nggak bisa baca. Yang jelas ini intinya adalah tentang masalah sehari-hari. Itu aja deh. Nah, untuk tugas pertama kalian, tugas pertama kalian adalah kalian silahkan tulis personal writing, pilih. Pilih. Kalian mau milih diary, untuk kehidupan sehari-hari. Buku harian kalian, catatan tentang harian kalian, hari ini ngapain aja. Atau travel diary, pengalaman kalian jalan-jalan, nggak harus pas pandemi, apakah minggu lalu atau tahun lalu atau 2 tahun yang lalu, terserah. Atau study diary atau problem diary atau reminder note, terserah kalian. Pilih, tulis 1 paragraf
dalam simple past. Oke, dalam simple past. Nah, demikian adalah materi mengenai personal writing. Itu materi mengenai personal writing. Sekarang kita beranjak, teman-teman. Kita beranjak ke mana ya? Oke, saya cari dulu nih. Oke. Nah, teman-teman, kali ini kita bakal membahas mengenai headline writing. Cara menulis headline. Headline apaan sih, Pak? Headline itu yang kalian lihat ya, tulisan paling atas cetak tebel yang ada di koran-koran, itu headline. Kayak berita utama, tulisan utamanya. Kita ngomongin headline-nya, bukan konten dari beritanya. Ingat ya. Jadi nggak ribet. Apa sih headline? Dia terlihat seperti apa sih headline itu? Terus cara membuat headline yang bagus bagaimana sih? Nah, teman-teman, saat kita menulis berita, bagian yang paling sulit dalam penulisan cerita kadang-kadang apa sih yang harus kamu lakukan saat cerita tersebut udah selesai? Nah, merangkum keseluruhan cerita yang sudah kalian buat di dalam berita menjadi 5-7 kata yang dapat berdiri sendiri, at once informing the reader and drawing their interest into the story, dan sekaligus memberi informasi kepada pembaca dan menarik minat mereka ke dalam cerita, itu adalah hal yang sangat sulit. Itu bagian tersulitnya. Itu namanya headline. Contohnya apa sih, Pak? Headline. Nih contohnya. Tuh lihat teman sekalian. Ini dari koran San Francisco Chronicle. Ini namanya cerita. Yang bawah ini cerita ya, newsnya nih. Yang sulit adalah saat kalian sudah menulis ini, maka kalian membuat 5-7 kata yang dapat merangkum isi berita ini. Ini namanya headline. 5-7 kata yang dapat merangkum keseluruhan isi dari artikel. Itulah yang bagian sulitnya, yaitu menulis headline. Ini nih teman-teman headline. Stay at home headline-nya. Contohnya apa lagi, Pak? Tuh contohnya. Ini artikelnya ya. Maka ini adalah headline-nya. Man walk on moon. Astronaut land on plane collect rock plant flag. Pria melangkah di bulan. Astronot mendarat pada daratan, mengumpulkan batu dan menancapkan bendera. Oke, ini lebih dari 7 ya. Jadi nggak harus 7 kata, kadang-kadang lebih, nggak apa-apa, asal jangan banyak-banyak. Yang namanya headline nggak mungkin banyak-banyak, rata-rata itu 5-7 kata. Kita lanjut lagi di sini. Di sini Dewey defeats Truman. Ini dalam pemilihan presiden atau apa ya? Dewey mengalahkan Truman. Oke, itu contoh-contoh dari headline. Nah, teman-teman, sekarang gimana sih peraturan grammarnya untuk menulis headline surat kabar? Ada 8 peraturan grammar. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, gunakan simple present untuk hal-hal yang terjadi di masa lalu. Walaupun terjadi masa lalu, kita tetap pakai simple present. Oke. Perhatikan, Parliament confirms. Tuh pakai verb 1 ditambahin s. Lion escapes zoo. Singa kabur dari kebun binatang. Singa aja kabur teman-teman dari kebun binatang. Masya Allah. Sampai ada film kartunnya kan tuh. Nih, ini menggunakan simple present meskipun sudah terjadi di masa lalu. Itu peraturan pertama ya. Sekarang kita masih lanjut peraturan pertama. Kalau kalian ingin mendemonstrasikan hasil dari suatu peristiwa atau sesuatu yang sudah selesai, kamu bisa menggunakan perfect tense. It has done. Oke. Dan untuk peristiwa yang berubah, kamu bisa pakai present continuous. It is doing.
Namun demikian, tenses tersebut biasanya, seringnya ditunjukkan dengan hanya menggunakan partisipalnya aja. Jadi dia cuma pakai kata kerja verb 3-nya atau verb ing-nya aja. Contohnya nih, Lion recaptured earlier today. Lion recaptured earlier today. Jadi dia langsung pakai participalnya, pakai verbnya aja, nggak pakai is-nya, nggak pakai has-nya, nggak pakai is, nggak pakai has, langsung. Parliament confirming new policies every day. Biasa harusnya kan parliament is confirming, tapi nggak dipakai is-nya, dia cukup langsung ke participle verb 3-nya atau verb ing-nya saja. Oke, peraturan keduanya teman-teman. Peraturan keduanya adalah apa nih? Peraturan keduanya saya gedein dulu. Leave out auxiliary verb. Jangan pakai auxiliary verb. Kalian jangan pakai auxiliary verb. Nih, auxiliary verb tadi udah kita omongin di atas ya. Has nggak dipakai, is nggak dipakai. Tadi di atas sudah kita omongin. New policy decided by parliament. Nah, di sini kan harusnya kan di sini has been decided, tapi dibuang has been-nya, cukup decided-nya saja. Oke, saya lanjut lagi teman-teman. Peraturan kedua udah dibahas secara tidak langsung pada peraturan pertama dan kalian kayaknya udah jelas. Saya lanjut ke peraturan ketiga. Gunakan infinitif untuk peristiwa di masa mendatang. Oke, infinitif itu to ya. To do itu. Pokoknya ada to-nya itu infinitif. Nah, teman-teman sekalian, perhatikan penjelasan di sini. A future time is not always necessary to demonstrate the future tense in headline. Jadi masa depan itu enggak selamanya ya, enggak selalu didemonstrasikan dengan menggunakan simple future di dalam headline. Nah, coba kamu lihat di sini. Future tense verb itu tidak dibutuhkan, maka kita menggunakan infinitif. Parliament to decide new policy tomorrow. Parlemen akan memutuskan kebijakan baru besok. Kita nggak pakai will, nggak pakai, tapi kita pakai to. Jadi cukup pakai to untuk menunjukkan masa depan. Hal yang terjadi atau peristiwa yang terjadi di masa depan. Kita lanjut ke peraturan keempat. Leave out articles a and the. Enggak perlu pakai artikel a, enggak perlu pakai an, enggak perlu pakai the. Perhatikan contoh. Prime Minister hikes Alps for charity. Perdana Menteri manjat Gunung Alp. Mendaki manjat. Mendaki Gunung Alpen untuk amal. Nah, ini kan nggak perlu pakai artikel, harusnya kalimat awalnya, kalimat sebenarnya kan the prime minister hike the Alps, pakai the. Tapi kalau kalian nulis headline, artikel and the nggak pakai, jadinya hikes Alps, nggak pakai the Alps. Oke, contoh yang sama pun di sini ya, bisa dilihat. A rabid dog kalimatnya. Tapi kalau jadi headline, e-nya dibuang. E-nya dibuang jadi rabid dog aja. Kita lanjut ke peraturan kelima. Nah, peraturan kelima nih teman-teman. Buang to be. Ini juga udah kita bahas sebenarnya ya. Resident unhappy about new road. Warga nggak senang sama jalanan yang baru. Kalimat yang seharusnya kan residents are unhappy. Tapi kan peraturan grammar yang kelima buang to be-nya. Artinya nggak usah dipakai kalau membuat headline. Are unhappy cukup tulis unhappy. Are-nya dibuang. Oke. Kita lanjut. Family of murder victim certified with court decision. Keluarga korban pembunuhan puas sama keputusan pengadilan. Nah, is satisfied, dibuang is-nya, to be-nya dibuang, jadi cukup satisfied.
Singkat ya teman-teman kalau buat headline tuh. Kita lanjut ke peraturan ke-6, leave out to say. Kalian menghilangkan to say. To say ini kalian nggak pakai. Mr. Jones, they are not taking my house. Bush on Iraqi invasion, this aggression will not stand. Kita nggak bilang Mr. Jones say. Nah, say-nya dibuang. Oke. Bush on Iraqi invasion, Presiden George Bush berpendapat terhadap invasi Irak. Say-nya dibuang, nggak pakai say. Ini juga sama, Mr. Johnson nggak pakai say. Oke, jelas ya teman-teman, say pokoknya dibuang. Ini juga bisa bukan cuma say aja ya, kata-kata seperti yang mirip sama say seperti comment, tell, argue, announce, shout itu bisa dibuang. Kecuali pembicaranya membutuhkan penekanan, boleh dipakai. Tapi lebih sering dibuang. Oke, saya lanjut lagi teman-teman. Kita ke-7 ya, ke peraturan ke-7 dari dari 8 peraturan untuk menulis headline ini secara gramatikal adalah kalian mengganti kata hubung dengan tanda baca. Perhatikan nih. Police arrest serial killer, close case on abductions. Dia menggunakan punctuation atau tanda baca. Harusnya kan pakai conjunction, penghubung. Police arrest serial killer and close case on abduction. Nah, cukup pakai punctuation, nggak pakai tanda baca and. Fire in bakery, hundreds dead. Kebakaran di toko roti. Oke, di toko roti ratusan meninggal. Nah, di sini kan sebenarnya pakai conjunction. Fire in bakery, so hundreds dead. Hundreds of people dead atau apa gitu. Tapi dia mengganti conjunction itu dengan cukup tanda baca titik 2. Nah, begitu teman-teman. Apakah cuma slash sama dash sama titik 2 aja yang dipakai colon? Enggak. Bisa juga pakai koma. Man kills 5 self. Cowok bunuh 5 orang sendirian, dewek-dewek. Cukup pakai koma gitu. Tanda baca digunakan ya untuk menggantikan konjungsi atau kata hubung. Saya lanjut ke bagian yang ke-8, use figures for numbers. Jadi kalian menggunakan figures untuk angka. Contohnya, 9 dead in glue catastrophe. Okay. 7 days to Christmas, shoppers go mad. Kalian nggak tulis 9 N-I-N-E, enggak, langsung pakai angka aja. Kalian nggak tulis 7 S-E-V-E-N, enggak, kalian cukup tulis angka. Oke. Saya lanjut lagi ya teman-teman sekalian. Nah, ini adalah tugas terakhir kalian. Tugas terakhir kalian apa? Tugas terakhir kalian adalah, ini tugas kedua ya. Tugas kedua kalian adalah membuat headline. 5-7 kata aja. Dari mana? Dari artikel ini. Oke, baca artikel ini, lalu kalian buat headline dari artikel ini. Oke, 3-5 kata. Atau lebih dari 5 kata, asal jangan banyak-banyak ya, yang mencerminkan isi dari teksnya. Nah, teman-teman sekalian, demikian adalah pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Sehat dan sukses selalu untuk kalian. Jangan lupa untuk mengerjakan kedua buah tugas yang terdapat di dalam video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.